Itu dulu nih. Kita mulai saja ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mencoba untuk mengidentifikasi aset atau sumber daya yang ada di SD Negeri Komunikasi. Ya. Nah, di sini saya sendiri selaku pemandu nanti bagaimana kita mampu mengidentifikasi atau mencari atau menemukan aset apa yang kita miliki di sekolah ini. Nah, sebelumnya saya ingin tanya, aset itu apa? Nah, namun sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita buka kegiatan ini dengan doa. Saya minta salah satu dari rekan kita untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta kesediaannya Ibu Ida untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu ya Bapa atas berkat-Mu dan kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Dan sekarang kami akan melaksanakan kegiatan kami, mungkin kegiatan kami sehingga boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami sampaikan kepada-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Baik, terima kasih Ibu Hilda kesediaannya untuk pimpin kita dalam doa. Nah, aset atau modal kan sering kita kenal aset. Aset itu sebagai barang inventaris biasanya kita kenal. Nah, aset kalau menurut saya mintanya dulu, sepengetahuan Bapak Ibu, aset itu apa sih sebenarnya? Atau contohnya, contoh yang ada di sekolah. Yang kita beli misalkan kan biasanya kita bilang kalau di belanja dengan bos kita beli aset. Apa contoh yang sudah kita beli? Ini? Oke, laptop. Apa lagi yang sudah kita beli? Buku. Apa lagi? Ini untuk penerangan? Listrik. Oke. Ada lagi? kursi meja. Kursi meja. Ada lagi? Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Oke. Banyak ya. Saking banyaknya saya susah menyebutkan ya. Nah, yang disebutkan tadi itu benar. Aset itu modal yang kita punya. Namun sebenarnya modal itu tidak hanya berupa barang ya Pak Ibu, tidak hanya berupa benda, termasuk kebijakan, termasuk siswanya, termasuk gurunya, juga termasuk aset. Nah, mari kita bahas secara teoritis. Saya coba untuk memandu berdasarkan apa yang saya pelajari sebelumnya. Oke, Pak perhatikan ya. Nah, tujuannya kita mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Sumber daya, kekuatan, aset. Kita akan mencari tahu apa sih yang kita miliki di sekolah ini. Itu tujuannya. Tadi sudah disebutkan buku, listrik, komputer, meja, almari dan lain sebagainya. Ya, itu milik kita. Entah itu bersumber dari dana bos yang kita beli ataupun bantuan dari pihak lain. Ini tujuannya. Sebenarnya sebuah sekolah itu merupakan suatu ekosistem. Kalau di pelajaran IPA, ekosistem di sini adalah ekosistem pendidikan, di mana sebuah bentuk interaksi antara komponen biotik itu makhluk hidup ya, berarti di sini kan unsur hidup, dan abiotik adalah unsur tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling berpengaruh dan menimbulkan keterlibatan satu sama lain sehingga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah itu merupakan suatu ekosistem yang di dalamnya ada unsur biotik, abiotik.
Oke. Biotiknya, nah, unsur yang hidup, abiotik, unsur tak hidup. Unsur hidupnya, makhluk hidup yang ada di sekolah. Ada siswanya kan? Ada kepala sekolahnya, ada gurunya, ada tendeknya, Pak Noel, tendek, saya, Ibu Delsi, Ibu Yuda, Pak Miki, Ibu Mary, dan ini Bu Sili termasuk gurunya. Ada pengawas sekolah yang sering berkunjung ke sekolah kan? Biarpun jarang-jarang sekarang datang ke sekolah, mungkin karena medan. Ada orang tua yang terlibat. Nah, seperti apa keterlibatan orang tua? Oke, bagus. Seperti ada temuan. Kalau masyarakat, yang kita lakukan kemarin untuk perbaikan rapat gotong royong ya. Nah, kemudian dinas terkait. Ya, ini merupakan sekolah negeri, berarti izin operasionalnya ada di dinas. Termasuk penyaluran pegawainya. Nah, sekarang unsur yang tidak hidupnya apa saja? Seperti disebutkan kemarin. Meja, kursi, ruangan kelas, papan, komputer, laptop, listrik merupakan sarpras. Ingat, unsur tak hidup ini jangan dilupakan. Ini yang paling penting dan yang paling krusial, selalu menimbulkan perdebatan. Keuangan. Jangan muluk-muluk tidak ada keuangan, operasional sekolah tidak jalan. Tidak ada keuangan, apa yang kita gunakan untuk biasa. Dan yang terakhir adalah lingkungan alam. Ini adalah unsur sekolah sebagai ekosistem pendidikan, ada biotik dan abiotik. Itu dasarnya. Kemudian di dalam menentukan sebuah aset menurut Green dan Ainas pada tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis aset. Defisit ini adalah kekurangan. Aset adalah cenderung. Bagaimana kita memandang suatu sekolah? Apakah kita memandangnya dalam sebuah kekurangan atau kita memandangnya dalam sebuah aset? Coba kita perhatikan bagaimana pola-pola pikir kita memandang sekolah atau memandang lembaga ini sebagai kekurangan, dan bagaimana kita memandang sekolah ini sebagai aset. Kalau sebagai kekurangan, kita fokus pada masalah. Kita hanya mau melihat masalah. Oh, masalahnya apa sekarang sih? Guru Ono tidak sejahtera, guru jarang masuk ke sekolah, ini mengajar terlalu keras, dan lain sebagainya. Kita cenderung memandang kekurangan, karena yang kita lihat hanyalah kekurangan. Coba kita balik, yang kita lihat adalah asetnya, kekuatan. Oh, kita memiliki SDM, kita memiliki guru kan? Berarti guru yang kita miliki adalah semua minimal berijazah D4 atau D1. Itu kan termasuk kekuatan. Kembali lagi ke komponen biotiknya tadi. Kemudian kita selalu berputar pada masalah. Kita hanya memperhatikan masalah saja, masalah keuangan, masalah gaji yang tidak tersalurkan, masalah pendobalan penyaluran dana. Yang berputar adalah permasalahan. Masalah siswa yang jarang masuk ke sekolah, hanya itu saja yang kita pikirkan. Jadi kita hanya fokus pada masalah. Kita lupa bahwa kita harus membayangkan masa depan. Masa depan yang bagaimana? Setelah anak-anak tamat dari sini, dia akan lanjutkan ke SMP. Kemudian apa sih yang kita bisa bekali pada mereka? Minimal kan mereka semua tidak buta huruf. Ya, ilmunya. Jadi kita sudah secara tidak langsung mempersiapkan anak yang keluar dari sekolah kita merupakan anak yang mampu berdaya saing, mampu berpikir kritis sesuai dengan visi dari sekolah kita. Itu baru kita membayangkan masa depan. Nah, sekarang kita hanya mengidentifikasikan kebutuhan, hanya kekurangan. Misalkan gaji guru kecil, kita berorientasi menambah jumlah siswa, mencari-cari siswa. Padahal kita tidak berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Apa sih reward yang sudah kita raih? Nah, ya kemudian kalau berpikir berbasis kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Nah, dari kekurangan kita coba mencari bantuan-bantuan dari pihak lain. Beda dengan kalau kita berpikir aset, kita mengorganisasikan kompetensi. Kita mengolah apa yang ada di sekolah. Misalkan contohnya
kita punya kebun, mungkin aja kita tanami jagung kan, nanti kita jual, dapat income. Jangankan dijual, kita pakai sendiri. Seharusnya kita beli beras, jadi tidak beli beras. Seharusnya kita beli jagung untuk pakan ternak, jadinya kita tidak membelinya, karena kita sudah memanfaatkan aset atau kekuatan yang ada di sekolah. Sekolah kita kan lingkungannya masih banyak kosong kan. Kita sangat tahu sekolah kita kalau dibilang kecil, ya kecil dari jumlah siswa. Namun kalau dibilang besar, besar dari luas lahan. Luas lahan yang terdaftar itu adalah lebih dari 1 hektar. Sampai di bawah itu masih lahan kosong milik sekolah yang belum kita manfaatkan. Nah, kalau yang berpikiran berbasis kekurangan ini mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Nah, kita membuat secara tidak langsung kelompok-kelompok atau sekat-sekat seperti blok. Nah, blok yang nantinya saling menjatuhkan satu sama lain. Teman sendiri bisa dijatuhkan, atau teman sendiri bisa dicurangi, atau apa ya, tidak adanya kolaborasi. Beda dengan melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Apa yang kita sudah rencanakan itu yang kita konsistenkan. Apa yang sudah kita sepakati itu yang kita programkan. Seperti yang terdahulu kita sepakati seperti ini. Kemudian kalau kita berpikir kekurangan, kita akan mementingkan diri sendiri. Dan pada akhirnya kita akan memojokkan salah satu kelompok ataupun personal. Berarti itu kita berpikir berbasis kekurangan. Seperti itu cara pandangnya menurut Winda Haynes pada tahun 2010. Apa bedanya kalau kita melakukan pendekatan aset dengan pendekatan kekurangan? Jadi, nah dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan sering mempengaruhi dan menimbulkan keterlibatan aktif satu sama lain. Nah seperti tadi saya ambil guru, murid, orang tua, komite, apalagi dinas, dia akan mempengaruhi komponen abiotiknya, keuangan, lingkungan alam, serta satgas. Coba kalau bukan kita yang mengelola ketiga komponen tersebut, jalan tidak? Keuangan, kalau kita tidak kelola dengan baik, sekolah ini tidak akan jadi apa-apa. Nah, contoh laptop, listrik, sampul raport, kegiatan-kegiatan sekolah, itu kan kita kelola dari keuangan sekolah yang boleh kita bilang minim dengan kegiatan yang padat. Kita ikut pramuka, ikut KKG, AMBK kita menumpang, itu semua kegiatan kita laksanakan di luar sekolah yang membutuhkan biaya yang besar. Belum lagi kita harus beli buku, beli apa kemarin? Sampul raport, beli laptop. Nah, itu merupakan apa? Kemampuannya komponen biotik makhluk hidup ini mengelola komponen abiotik. Nah, seperti tadi lingkungan di sini kan masih banyak yang kosong. Sedangkan kita belum manfaatkan, hanya dipakai oleh kerbau untuk bermain kan. Akhirnya yang terakhir kita manfaatkan adalah kotoran kerbau yang tidak sengaja ada di lingkungan sekolah. Itu yang dimanfaatkan oleh anak-anak kelas 6 untuk membuat pupuk ASI. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, ini sebenarnya 7 aset yang dimiliki oleh sekolah. Bapak Ibu. 7 aset atau modal. Yang pertama itu modal manusia. Saya tidak akan jelaskan, nanti kita sama-sama mengidentifikasi seperti apa modal manusianya. Kemudian sekolah itu ada modal fisiknya, ada modal sosialnya. Sekolah itu juga memiliki modal agama dan budaya, modal politik. Nah, kenapa di sini sekolah memiliki modal politik? Ada modal lingkungan alam, ada modal finansial. Modal finansial ini uang ya, yang berhubungan dengan keuangan itu namanya finansial. Ini 7 modal ini kita miliki di sekolah. Sekarang tugas kita adalah mengidentifikasi yang mana termasuk modal manusia, yang mana termasuk modal fisik, yang mana termasuk modal sosial, dan yang mana termasuk modal agama dan budaya, dan yang mana termasuk modal politik, modal lingkungan alam, ataupun modal finansial. Namun sebelum kita mencari, saya berikan penjelasan masing-masing. Nah, modal manusianya. Modal manusia ini sumber daya manusia yang berkualitas. Ingat, manusia yang berkualitas.
Kemudian, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ingat, kata kuncinya sumber daya yang berkualitas. Berarti manusianya, orangnya yang ada di lingkungan sekolah. Siapa saja yang terlibat? Nanti kita bahas. Jadi kita cari masing-masing. Kemudian modal fisik. Modal fisik itu adalah bagi bangunan, infrastruktur atau sarprasnya. Bangunan, infrastruktur atau sarana dan prasarananya. Itu kata kuncinya. Kata kuncinya. Nanti kita cari tahu. Bangunan di sini ada banyak. Sarana prasarana kita juga ada. Ada beberapa yang sudah disebutkan oleh rekan kita tadi. Kita lanjut. Modal sosialnya. Modal sosial dimaknai sebagai norma, aturan yang mengikat warga masyarakat di dalam untuk mengatur pola perilaku warga. Juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan atau unsur yang ada di dalam komunitas. Ini budaya nilai-nilai sosial yang ada di lingkungan sekolah yang kita adopsi di dalam sekolah. Itu yang dimaksudnya. Kalau modal agama dan budaya, agama kan sudah jelas ada 5 kepercayaan atau 5 agama ya kalau nggak salah. 6 jadinya, ditambah 1 Konghucu sudah diakui, dan yang terakhir diakui itu adalah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu sudah diakui. Kalaupun ada siswa atau kita yang masih menganggap itu marapu, ditulis di kartu keluarga, pasti dia muncul kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu artinya di luar dari agama yang sudah diatur di negara. Entah kepercayaan marapu, kalau di Alor apa ya namanya, kepercayaan Suambi atau apa. Masing-masing daerah punya memiliki kepercayaan tersendiri. Nah, ini agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu sebagai sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolis. Kalau budaya di sini merupakan cipta rasa yang kita lakukan, yang diciptakan oleh manusia. Budaya di sini saya contohkan, budaya kita apa? Budaya yang sering kita lakukan apa? Yang kemarin dilakukan oleh Ibu Hilda. Apa? Di depan masuk pada saat siswa yang masuk ke kelas itu, itu termasuk budaya. Budaya apa? Sopan santun. Terus yang kita kerjasama membuat ini pot bunga, itu termasuk budaya apa? Gotong royong, itu kan hasil cipta karya manusia. Nah, itu juga termasuk budaya. Nah, modal politik di sini adalah tidak hanya dimaknai sebagai suatu aktivitas demokrasi seperti yang sedang kita alami sekarang. Modal politik ini tidak hanya kita berpikir adalah pemilihan kepala daerah, kampanye, apalagi pasang baliho dan lain sebagainya. Nah, modal politik ini dalam tatanan politik praktis merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sekolah. Bagaimana kita mampu memberikan pengaruh terhadap orang lain atau terhadap lembaga lain agar lembaga itu bisa berkontribusi terhadap masyarakat atau lembaga kita. Saya contohkan, puskesmas itu termasuk contoh modal politik. Kita melakukan kerjasama dengan puskesmas. Akhirnya apa yang kita dapatkan? Mereka turun ke sini kan untuk memberikan apa? Penyuluhan, memberikan vitamin, memberikan obat cacing, memberikan pemeriksaan dan lain sebagainya. Modal lingkungan ini bisa berfungsi yang diolah yang memiliki nilai ekonomi. Lingkungan ini memiliki nilai ekonomi yang seperti yang kita bilang, lingkungan yang kosong kita bisa gunakan untuk tanam jagung, apalagi sekarang menjelang musim hujan. Yang terakhir, modal finansial. Dukungan keuangan yang dimiliki oleh komunitas atau dukungan keuangan yang dimiliki oleh sekolah. Coba kita pikir sekolah kita sumber dananya atau sumber keuangannya dari mana saja? Yang baru terlihat dari dana bos. Kalau mau kita kreatif, kita bisa mencari sumber dana atau finansial yang lain. Misalkan modal usaha. Seperti yang dicontohkan tadi,
kita tanam jagung jual dapat uang kan, itu juga termasuk modal finansial. Oke, itulah pengertiannya dari ketujuh modal ini yang ada di sekolah. Sekarang tugas kita mengidentifikasi apa saja. Sekarang identifikasi tentang modal manusia. Saya bantu dari sini. Modal manusia seperti yang sudah kita paparkan tadi. Modal manusia, manusia yang ada di lingkungan kita. Apa saja manusianya? Oke, kita lihat satu persatu ya. Tadi Ibu Wilda bilang. Oke, apa lagi? Oke, kepala sekolah. Oke. Ini gampang ya. Pokoknya manusia yang berperan di sekolah ini. Orang yang berperan di sekolah ini. Apa lagi? Guru. Orang tua. Oke. Masyarakat. Oke, bagus ya. Apa lagi? Pengawas. Oke. Pengawas yang sering memantau kita ya, kadang-kadang memonitoring kita turun ke sekolah. Apa lagi? Staf atau tenaga kependidikan. Nah, kita bahas satu persatu. Muridnya, kita memiliki berapa murid sesuai data pokok Dapodik? 90. Kepala sekolah, kita memiliki berapa kepala sekolah? 1 kepala sekolah. Atas nama Nikodemus Raja. Oke. Siap. Kemudian gurunya ada berapa orang? Guru. 9. 9 atau berapa? Coba itu sama-sama. Saya, Ibu Hilda, Ibu Delsi, Ibu Sili, Pak Miki, Ibu Mary, Ibu Nina, bukan ya? Masih skapelnya Dedek. Ada berapa? 7 ya. Orang tua, ya sejumlah siswa kita, 98. Termasuk walinya di sini kita anggap sebagai orang tua. Yang masyarakat adalah masyarakat di sekitar ya yang mendukung. Misalkan yang kemarin waktu kita kerja bakti gotong royong kan didukung oleh masyarakat kan. Waktu pembuatan apa ini keran air ini kan. Pengawas ada berapa yang menjadi pengawas binaan kita? 1 orang. Staf tenaga kependidikan kita punya berapa? 2 orang. Apa saja yang kita punya? Tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Oke, penjaga sekolah. Ini dia merangkap ya, penjaga sekolah dia merangkap dengan tugas. Oke. Ini merupakan modal manusia yang kita miliki. Ada murid 98 orang. Ini aset ya Bapak Ibu. Jadi secara tidak langsung kita sudah memahami manusia ini termasuk modal. Kenapa seperti itu? Coba bayangkan sekarang, tidak ada murid. Mungkin nggak sekolah itu bisa berjalan? Mungkin nggak. Kita balik. Oke, tidak ada guru. Siapa yang mengajar? Itu. Tidak ada pengawas. Siapa yang mengajar? Sambil makan Bapak Ibu, sambil minum. Dan ada lagi nggak selain ini? Ada lagi nggak? Kira-kira yang terlibat? Komite. Oke, boleh.
Bagus ya Pak Noel. Berarti di sini unsur komite. Kalau unsur komite Pak Noel bisa perhatikan unsur komite itu dari mana? Dari sini Pak Noel. Orang tua atau masyarakat. Dia secara otomatis masuk ke sini. Benar, tidak salah kalau unsur komite itu benar, tapi unsur komite itu adalah orang tua dan masyarakat sendiri. Bukan komitenya. Kalau komite itu kan lembaga dia kan. Kita kan mengidentifikasi modal manusia. Ada lagi? Tidak? Tidak ada ya? Kita rasa tidak ada ya, cukup ya. Modal manusia masih lebih gampang. Kita sekarang ke modal fisik apa ya? Fisik itu yang bisa terlihat gitu. Coba kita sebutkan satu persatu dulu. Ruang kelas. Fisiknya berupa bangunan kelas. Kita ada berapa bangunan di sini? Hah? 1, 2. Ingat, yang masih proses dan ada yang kita terima itu akan menjadi fisiknya sekolah. Ada berapa sekarang? Coba sebutkan. Ini sekarang gedung ini 1, 2 kan? Bangunan kelas. Oke. 2 bangunan kelas yang terdiri dari 6 ruang. Kalau kita spesifikasikan seperti itu dia. Bangunan kelas ada 2 bangunan kelas yang terdiri dari 6 ruang. Masing-masing bangunan ada 3. Terus apa lagi? Perpustakaan bagus. Ini bendahara dak pasti dia hafal semua. Apalagi? Itu kita lihat. Apalagi? Kita lihat. Nah, oke, bangunan mes. Mes dulu ya. Apalagi yang kita bisa lihat berupa bangunannya dulu, fokus di bangunan. Nah, ruang guru. Oke. Apalagi? Ayo Ibu bendahara dak hafal semua pasti. UKS. Apalagi? WC, toilet. Atau sanitasi ya? Sanitasi yang paling ada ya? Waktu di ini bangunannya. Sanitasi itu ya? Apalagi? Lab komputer. Apalagi? Bak air, oke. Bak dan tandon air. Apa lagi? Ini kalau saya ya pasti tidak diperhatikan. Kita termasuk bangunan, termasuk aset lapangan kita gunakan untuk upacara. Apa lagi? Lahan kosong itu kebun. Anggap sebagai kebun. Ya kan lahan kosong yang di sebelah yang belum kita manfaatkan. Apalagi ini baru berupa fisiknya. Spasi. Sekarang taman bunga. Nah, apalagi banyak nih fisiknya. Kita cari dulu. Ini baru berupa gedung. Sekarang sarprasnya belum. Sarpras yang kita miliki. Nah, ini saya contohkan meja, kursi, almari, papan. Nah, bagus. Papan, sorry. Nah, yang berupa mobiler ya. Nah, kita fokuskan mobilernya apa dulu? Almari, meja, kursi. Ini meja guru dan meja siswa ya.
Selain ini aja ya mobilnya, tidak ada lagi ya? Tidak ada. Pak, kita lihat-lihat dulu. Tidak ada ya? Almari termasuk nanti almari di dalam mes. Tempat tidur. Di mes itu kan ada tempat tidurnya kan? Kita masukkan sebagai furniture. Kita cukupkan sambil jalan. Sekarang barang elektronik, ya, termasuk satra juga, apa saja yang kita miliki. Lihat, oke. Laptop apa lagi? Printer. Itu saja. Terus yang lain apa? Ini yang kita beli kemarin tuh. Listrik. Terus yang kita beli untuk penunjang pembelajaran. Ada lagi? Catatan? Oke, alat peraga, betul. Alat peraga. Peraga pembelajaran ya. Ini kalau modal fisik itu gampang kita terlihat. Nanti yang susah 5 modal belakangnya. Cukup? Atau ada lagi? Nah, ini modal fisik itu termasuk bangunan dan sarprasnya. Kita sudah bantu ada berapa sih yang kita miliki sekolah ini? Ada bangunan, ruang kelas, perpustakaan, mes guru, UKS, ruang guru, toilet, lab komputer, bak tandan air, lapangan, dan kebun sekolah. Ini fisik yang kita miliki. Secara tidak langsung setelah kita identifikasi ternyata kita banyak punya aset. Cukup? Sekarang modal sosial. Coba kita lihat pengertiannya sebelum kita mengidentifikasi. Kita lihat dulu pengertian modal sosial itu seperti apa kembali. Norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga. Nah, apa nih norma-norma? Coba sebutkan satu. Apa? Ini betul sekali ya, dari Bu Ilda. Kerjasama dengan kesehatan. Dalam hal ini adalah puskesmas, rada mata. Nyambung ya rada mata ya. Ini terkait apa Bapak Ibu? Terkait penyuluhan kesehatan, lagi ada pendistribusian vitamin ya, vitamin, obat cacing, serta imunisasi. Ini dilakukan setiap yang kalian kerjasamanya setiap sebulan ya, kan 2 bulan ya. Dilakukan setiap 2 bulan sekali. Oke, apalagi ini yang kita tidak sadari dengan kita melakukan kerjasama dengan puskesmas itu kan termasuk kerjasama sosial. Artinya apa ya? Komponen sosial yang kita dapatkan itu berupa pelayanan kesehatan secara gratis kan. Kita di sekolah itu tidak usah bayar, malahan mereka yang datang sendiri, mereka yang bawa vitamin sendiri, membawa obat sendiri, dan membawa tenaga kesehatan sendiri. Nah itu juga termasuk kerjasama dengan puskesmas rada mata. Bagus sekali ya. Apa lagi? Kerjasama dengan gereja. Ini gereja apa namanya Bu yang sebelah? Gereja Katolik.
Wemanada, gitu. Nah, dalam bentuk seperti apa kerjasamanya? bisa sekolah misalnya. Dalam pelayanan ibadah seperti misa sekolah yang sudah pernah kita lakukan. Saya contohkan satu ya, doa kelulusan siswa kelas. Kita kan mengundang tokoh agama. Ini saja yang kita lakukan, ada lain enggak? Coba kita ingat-ingat kembali hal-hal yang sudah pernah kita lakukan. Ini saja, Pak. Ini saja ya. Kalau dengan ini aparat desa ada tidak yang sosialnya? Ini bantuan ini air pipa kita dapat kemarin. Bantuan pipa. Iya kan kemarin kan bantuan pipa air bersih, biarpun airnya macet kan dari mana itu? Kan dari aparat desa. Kerjasama dengan pemerintah desa terkait penyaluran air bersih ke sekolah. Benar ya? Ini kan diserahkan langsung oleh Bapak Kepala Desa waktu itu. Ada lagi? Tidak ada ya? Itu saja ya? Nah, modal agama nih. Modal agama dan budaya. Kalau modal agama, misalkan di sekolah ini memiliki tempat ibadah apa tidak? Belum ya? Beda dengan sekolah-sekolah yang sudah memiliki Gua Maria. Itu kan tempat ibadah. Kita belum memiliki tempat ibadah. Berarti tempat ibadahnya tidak ada. Sekarang modal budayanya apa yang kita miliki? Gotong royong. Oke, gotong royong. Sikap gotong royong ya. Gotong royong. Nah, di sini yang sudah terimplementasi apa? Pembuatan pada sekolah dulu kan, taman bunga. Apalagi yang kita lakukan gotong royong? Apalagi? Pembuatan pipa. Pemasangan pipa bukan buat dia. Oke. Pemasangan pipa air bersih. Terus apa yang pernah kita lakukan gotong royong yang melibatkan warga sekolah? Rapat jalan. Nah, kita ikut nyumbang juga kan? Ikut berpartisipasi. Apa lagi? Itu saja ya. Ini pembuatan apa ya, jalan yang untuk ke WC ini Pak? Tangga. Pembuatan Tangga. Oh iya, ada lagi ini pembuatan bak sampah. ya betul, pembuatan bak sampah. Ini sikap gotong royong kita. Ini juga merupakan aset, sikap-sikap ini aset dengan Ada lagi pembuatan tempat parkir. benar, pembuatan tempat parkir. Jadi tempat parkirnya secara otomatis menjadi aset sekolah dalam modal fisik. Juga ada objek fisiknya. Bagus sekali ya Ibu. Apalagi sikap gotong royong yang sudah pernah kita implementasikan? Oh iya, rapat lapangan. Rapat lapangan dan pemasangan yang berbeda. Nah, ini sikap-sikap gotong royong kita. Banyak sih sebenarnya, kita membuat pagar dulu kan. Terus? Ada sikap sopan santun. Contohnya seperti apa? Coba.
perbedaan. Kita kan tidak hanya ada satu jenis agama ya, kita ada 3 agama di sini. Perbedaan kepercayaan itu yang pertama. Terus itu dari kita selaku guru, selaku tenaga pendidik dan kependidikan. Lalu untuk siswanya apa? Sikap yang kita tanamkan dari sopan dan santun ini. Saling menyayangi sesama teman. Oke. Yang kita tumbuh kembangkan terhadap anak yang kita sering lakukan setiap hari. Ini modal agama sebenarnya apa ya? Modal saling membantu. Saling membantu. Menghargai ini sikap sopan santun, apalagi budaya ini aja, ini saja ya. Nah, sambil kita pikirkan nanti ya, coba kita modal selanjutnya, modal politik. Modal politik apa nih? Bantuan dari anggota dewan ya, bantuan dari salah satu anggota dewan. Bantuan ini yang kita dapatkan apa kemarin itu? Ini dulu meja-mejanya saya. Kursi, meja, almari, papan, itu saja ya. Ini ya asal kita ketahui bersama, kebetulan yang serah terima bantuan itu adalah kepala sekolah dan saya sendiri yang menghadiri. Bantuan ini berasal dari dana pokir namanya. Ini adalah dana pokok pikiran, bukan dari kantong pribadinya anggota dewan. Dana pokok pikiran kalau kita kenal sebagai dana aspirasi. Kan banyak anggota dewan yang menyalurkan bantuan-bantuan kan, seperti Ibu Ratu kemarin bantuan kesehatan di desa-desa. Itu bukan dari dana pribadinya. Anggota dewan memiliki dana reses, memiliki dana pokir, dana pokok pikiran yang dia salurkan di dapilnya. Dapil adalah daerah pemilihan. Jadi sepintar-pintarnya kita bekerja sama. Kemarin kan kepala sekolah mampu melobi salah satu anggota dewan. Ini ada bantuan, saya punya dana, kamu butuh bantuan apa? Oh, saya butuh ini. Seperti itu kan kepala sekolah bilang, dan saya waktu itu buatkan proposalnya. Saya butuh meja, kursi dan lain sebagainya, karena kita kan hancur semua meja kursinya. Akhirnya kita dapat dikirim dalam beberapa truk, 2 truk kayaknya. Ini almarinya kan semua kan yang ada di ruangan ini kan dana bantuan dari mereka. Nah itu saya jelaskan, dana itu berasal dari dana pokok pikiran atau dari dana aspirasinya yang bersumber dari APBD kabupaten. Ini dana pemerintah daerahnya. Sambil minum ya Bapak Ibu, sambil berpikir juga. Ini yang dimaksud kenapa politik itu bukan dalam artian sebatas proses demokrasi. Kita lakukan kerjasama juga secara tidak langsung kita sudah berpolitik. Kan anggota dewannya itu datang kan pas acara pelepasan siswa kelas 6 kan? Memberikan selamat, sedikit joget-joget, makan daging kambing selesai. Karaoke itu merupakan modal politik yang kita miliki. Ada hasil yang kita nikmati dari kerjasamanya. Semoga di periode sekarang kita bisa dapat bantuannya. Ya pintar-pintarnya kita saja nanti.
siapa yang punya kedekatan, kita coba untuk login terhadap salah satu lembaga dewan yang daerah pemilihannya di Kecamatan Bawah. Nah, ini salah satunya. Ada lagi nggak modal politik yang kita miliki? Kerjasama dengan pendidikan. Oke, kerjasama sama dengan dinas. Apa yang kita dapatkan? Yang sudah kita dapatkan? Sakra. Benar kata Ibu Mary, yang kita dapatkan gedung kemarin. Ini yang kita dapatkan apa? Bantuan tak fisik berupa gedung apa? Gedung sekolah, gedung belajar ya. Oke, apa? Mes guru. Apa yang kita dapat kemarin? Uang guru, oke. Perpustakaan, ya, dan komputer ya Bu Mary. Ya Bu Delsi ya. Apa lagi? Toilet. Ini jangan lupa bak dan sandal. Ada 7 kalau nggak salah, 7 atau apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang kita dapat kerjasama. Ini modal politik. Kalau kepala sekolah tidak berpolitik, kita tidak akan dapat ini. Bantuan itu mungkin aja dia lari ke sekolah lain. Bagaimana pintarnya kita melobi, melakukan kerjasama di dinas pendidikan, terutama di bidang sarkas dalam penyaluran hak fisik. Tetap kerjasamanya tidak hanya sebatas omongan dalam bentuk proposal yang diajukan. Ini bagus sekali ya. Apalagi kerjasama politiknya? Kebijakan kepala sekolah dalam menunjang kebutuhan sekolah. Benar. Kebijakan atau keputusan pimpinan sekolah dalam menunjang sekolah dan proses pembelajaran di sekolah. Coba kita pikirkan kalau kita tidak berpolitik. Contoh, kemarin yang minta kegiatan pramuka siapa? Kan pembinanya. Secara tidak langsung, pembina itu memiliki program yang disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah mengeluarkan kebijakan atau keputusan untuk mengikutsertakan sekolah kita dalam kegiatan pramuka. Kemudian kebijakan yang diambil apa? Memberikan dana, mengalokasikan dana. Itu contohnya kebijakan. Termasuk ini kebijakan minum, kegiatan ini semua adalah kebijakan dari kepala sekolah. Segala bentuk keputusan dari kepala sekolah itu merupakan unsur politik. Contoh lagi yang sudah pernah dilakukan selain benar AMBK, selain itu apa lagi? KKG. Apalagi yang kemarin itu yang PIP penarikan yang tidak ada orang tuanya di sini melalui wali kan? Ini ada beberapa guru kita menjadi wali. Kalau kepala sekolah tidak mengeluarkan surat pernyataan bahwa anak tersebut diwalikan oleh salah satu guru, sedangkan orang tuanya ada merantau keluar daerah, kan bank tidak mau mengeluarkan dana PIP siswa tersebut kan? Nah, itu merupakan kebijakan kepala sekolah. Ini merupakan unsur politik. Makanya secara tidak langsung kita sudah berpolitik. Coba nanti di penganggaran 2025 kalau pembina pramukanya tidak mengajukan kegiatan, tidak melakukan kegiatan, otomatis ekstrakurikuler pramuka akan stop, dianggap tidak efektif. Nah, kan kemarin pramuka didanai kan? Danai, diberikan honor pembina, diikut sertakan kegiatan, termasuk yang tahun lalu juga. Kan kita berpolitik, kepala sekolah mengeluarkan kebijakan, oh ada kesempatan nih untuk kita mengikuti apa namanya? KMB ya, Bu Mary. KMB. Kalau itu bukan kepala sekolah yang membuatnya keputusan, kepala sekolah tidak
membuatkan kebijakan untuk menganggarkan keikutsertaan dua pelatih KMD, tidak akan bisa jawab. Sangat kemarin kan tidak jalan nih, tidak mengikutsertakan. Ya? Ya. Karena mereka pembinanya tidak mampu berpolitik secara tidak langsung berpolitik, memberikan argumentasi bahwa kegiatan ini bagus. Sama seperti nanti, termasuk penentuan honor guru bagi yang tenaga honor, boleh juga berpolitik. Oh, saya merasa saya lebih mampu. Kalau diam-diam baik, ya sudah menerima keputusan apa adanya. Coba kita menyuarakan atau mengaspirasi. Nah, itulah contoh-contohnya. Ada lagi tidak? Itu. Nah, sekarang modal lingkungan. Lingkungan dimaksud di sini adalah lingkungan yang di sekitar sekolah ya, yang kita bisa manfaatkan apa saja. Kebun ya. Berdekatan dengan kebun sekolah yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, kemarin siapa yang mengajari ekosistem? Dia kan belajar di luar sekolah. Saya contohnya kemarin. Nah, mengajarkan tentang tumbuhan, mengajarkan tentang hewan. Apa lagi? Lingkungan? Oke. Dekat dengan kebun, lebih spesifikasi kebun mente ya, yang dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Nah ini, nah secara tidak langsung kita sudah memanfaatkan modal alam. Modal alamnya sedikit ya, kita kan hanya berbatasan dengan kebun-kebun saja. Kalau sungai ada tidak? Sungai? Tidak ada ya, kita tidak memiliki sungai. Gunung? Jauh ya. Hanya perkebunan aja. Apa lagi? Pantai? Tidak mungkin. Terlalu jauh. Laut apalagi? Nah, saya rasa cuma kebun ini aja sih. Oke, lanjut saja ya. Nah, sekarang yang terakhir, modal finansial. Apa yang kita miliki? Dana BOSP yang digunakan untuk operasional sekolah, termasuk gaji guru honor, belanja aset sarana dan prasarana. Nah, ini contohnya belanja buku, belanja laptop, belanja listrik. Nah, itu kita ambil dari dana bos. Ada finansial lain nggak selain dana bos yang kita kelola? Tidak ada ya. Kita tidak memungut uang komite. Iuran sukarela kita tidak memungut. Sumbangan dalam bentuk apapun kita tidak memungut. Karena kan kita terikat oleh aturan. Untuk jenjang SD dan SMP dilarang melakukan pemungutan apapun. Yang kita harapkan adalah sumber dana lain selain utang. Seperti yang kita contohkan, coba kita kelola aset yang lain, misalkan kebun yang kosong untuk kelola tanam jagung, kemudian kita jual. Nah, itu kan hasil penjualan menjadi income-nya kita. Itu kan termasuk modal finansial. Beda dengan sekolah-sekolah lain, modal-modal yang finansial yang ada tuh kantin misalkan, kan kita tidak ada kantin. Kan ada sekolah-sekolah yang besar seperti SDK Marsudi ini, dia punya kantin sendiri. Dia kelola, keuntungan dari kantin itu termasuk modal finansialnya sekolah. Sedangkan kita kan tidak ada kantin. Tidak terasa ya, kita sudah memiliki 7 modal secara tidak langsung. Coba kita lihat kembali
bagaimana hasil identifikasi kita. Dari modal manusia, kita memiliki murid sekian orang, kepala sekolah, atas nama Pak Niko, guru, 7 orang guru, orang tua, ini unsur komite masuk ke dalam orang tua dan masyarakat. Ya, yang disampaikan oleh Pak Mel. Udah, kita banyak ya, biarpun sekolah kita kecil, ternyata banyak di dalamnya. Bagaimana kalau sekolah besar yang jumlah siswanya sampai ribuan, lebih banyak lagi gitu. Ini pun dengan jumlah 7 orang guru kita masih kekurangan. Kekurangan guru apa? Guru matematika tidak ada, guru agama tidak ada, guru olahraga juga tidak ada. Kita masih kurang. Kita hanya memiliki guru kelas saja. Sedangkan orang tua ya otomatis dia memiliki anak yang sekolah di sini. Termasuk masyarakat adalah lingkungannya kita. Kita tidak bisa lepas dari masyarakat. Pengawas, staf ini cukup 2 orang cukup, sudah itu modal manusianya. Modal fisik secara tidak langsung kita banyak punya gitu. Biarpun ini masih proses pembangunan, kan sudah tinggal finishing saja. Ini yang kita dapat dari bantuan tak. Nah, bantuan kita sekolah berpolitik menghasilkan aset bangunan kelas, perpustakaan, bus guru, ruang guru, IPS, toilet, lab komputer, dan bak tambah air. Ini merupakan modal yang berasal dari modal politik yang kita dapatkan menjadi aset modal fisik berupa zat fisik yang prosesnya akan segera selesai. Ini lapangan di sekolah yang kosong di belakang itu, taman bunga yang kemarin sudah kita kerjakan bersama-sama, meja, kursi, almari, papan, tempat tidur nanti ini ada di mes. Meja ini termasuk meja guru, meja siswa, almari yang ada di ruang-ruang kelas maupun di ruang guru. Laptop, printer, listrik, buku, alat peraga. Nah, alat peraga yang di depan ini salah satu contohnya. Alat peraga untuk kelas rendah. Tempat parkir. Ini yang terlupakan kemarin. Ketika kita bahas modal sosial, ternyata kita sempat membuat tempat parkir. Biarpun sekarang kita sementara manfaatkan sebagai gudang karena kebutuhan. Ini modal sosialnya. Nah, kerjasama dengan Puskesmas Gadamata, gereja, kerjasama dengan pemerintah desa. Jadi kita dapatkan penyaluran air bersih di sekolah. Aspek modal agama dan budayanya, sikap gotong royong, sikap sopan santun. Kemudian modal politiknya ini, dinas pendidikan ini, yang kemudian tadi kita bahas bantuan dan fisik itu. Nah ini kebijakan. Ini sebenarnya secara tidak langsung kita berpolitik praktis. Nah nanti kalau tahun depan pembina pramuka tidak mengajukan untuk kemah, nah begitu ada perkemahan dia nada, ya sudah kita tidak akan ada dana. Makanya dari awal kita sebelum penganggaran ditutup nanti per tanggal 25 November ajukan kegiatan yang menurut kita berpotensi dalam pengembangan diri maupun pengembangan sekolah. Nah, lingkungan atau alam yang berkaitan dengan kebun sekolah, kebun jambu. Ini kebun jambunya milik warga ya. Ini baru milik sekolah. Nah, ini yang terakhir modal. Kita sekolah SD tidak terlalu banyak, terutama dalam fisik. Beda dengan SMA, SMK. Mungkin aja ini ada dana komite, sumbangan orang tua, sumbangan tetap atau santunan dan lain sebagainya. Ada kantin, ada koperasi. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekian yang kita bahas ya. Berarti di sini setelah saya melakukan pendampingan, ternyata kita sudah mampu mengidentifikasi 7 aset yang ada di sekolah. Ya. Nanti 7 aset ini kita gunakan sebagai bahan pengembangan sekolah.
termasuk pesertaan guru maupun siswa. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pas? Pas, baik. Nah, kita harapkan bersama-sama kita bisa berkolaborasi satu sama lain dalam memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Oke, hasil dari sini kita harapkan mampu bersama-sama mengelola aset dalam hal pengelolaan sekolah. Sekian pendampingan dari saya ucapkan banyak terima kasih dan kita tutup dengan doa. Kami kita doa penuh. Rekan-rekan sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, saya akan melakukan pikiran kita untuk menghadap firman Allah. Izinkan saya mengikuti ini menurut ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, Allah Sang Pemberi nafas kehidupan. Pada hari ini ya Bapa, rekan-rekan guru berkumpul di tempat ini untuk membahas tentang aset sekolah. Sekiranya apa yang kami bahas pada hari ini semuanya sesuai dengan kehendak dan sesuai dengan rencana. Inilah doa yang singkat kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Kristus Putra dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tugas ini itu tadi yang pemetaan aset. Pemetaan aset yang dilakukan kemarin itu mungkin baru sebatas pemetaan dulu di sekolah. Nah, setelah ini akan dilakukan lagi dari pemetaan aset dengan mengundang kepala sekolah, rekan guru, perwakilan murid, bisa 2 orang dari kelas 5 atau kelas 6, beberapa orang tua murid, kemudian tokoh setempat, perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Kalau yang perwakilan gender ini ya bisa juga dari orang tua atau tokoh setempat atau guru. Jadi minimal sehingga jangan sampai nanti karena Pak Putu laki-laki terus nanti memilih teman diskusi itu laki-laki semua. Sehingga itu PI 6. sebelum PI 6 sehingga nanti ada diskusi nanti yang akan terjadi. Kemudian membuat notulen hasil diskusinya, mencatat secara baik hasil diskusinya seperti apa. Maksudnya ini pemetaan asetnya sehingga selama ini kan yang kita tahu pemetaan aset lebih-lebih kami ini yang masih awam yang lalu sebelum masuk pada program guru penggerak. Kami yang tahu bahwa yang aset itu ya ini sarana prasarana, ya komputer, gedung, kursi meja, kan itu. Kita tidak sadar bahwa kita pribadi adalah aset. Nah, kita ini yang ada pikir kita pribadi yang kemana-mana kita tidak tahu bahwa kita ini aset. Padahal ketika kita punya otak dan yang kita berpikir kan semuanya juga tidak akan berjalan. Nah, sehingga bukan hanya guru sendiri yang tahu aset-aset yang ada di dalam sekolah, tetapi minimal ada perwakilan orang tua murid, tokoh setempat yang memahami aset-aset itu apa saja. Ada berapa aset itu? Sehingga nanti ketujuh aset itu bisa didiskusikan, kemudian pada saat diskusikan itu bisa mempetakan aset yang pertama, macam ya aset yang pertama itu contohnya apa? Nah, aset yang kedua contohnya apa? Sehingga teman-teman guru juga sangat-sangat memahami tentang yang namanya aset. Jadi nanti lainnya Ambil foto kegiatan atau video sesuai aja foto boleh. Kemudian menunjukkan hasil pemetaannya. Jadi dipetakan 7 aset itu contohnya. ini sudah saya lakukan sebenarnya itu seperti ini. Nah, untuk identifikasi aset pertama saya buatkan PowerPoint seperti yang Ibu bilang. Aset itu tidak hanya berupa aset itu kan tidak hanya berupa komputer, gedung, daya. Nah, untuk itu saya sampaikan dulu hasil dari
apa yang saya pelajari. Saya izin dengan pimpinan juga, pimpinan itu sudah lakukan aja sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, poin-poinnya seperti ini, tujuannya apa, dan tujuan. Kita sebelum kita masuk proses, kita saya arahkan ke mereka tuh bahwa sekolah itu sebuah ekosistem. Nah, ekosistem itu ada komponen ekosistem, komponen hidup dan tak hidup, biotik dan abiotik. Kita secara garis besar dulu apa sih komponen biotiknya, dan murid, kepala sekolah, dan bla bla bla. Yang sudah pasti barang hidup. Nah, ini barang mati. Nah, keuangan. Itu barang mati tapi kita kelola. Nah, dan lingkungan alam. Kalau selama ini kita kenal apa ekosistem itu Ya. kan ekosistem sawah, Ya, nah, ekosistem secara ya kan, secara apa ya, secara IPA lah kalau iya. kita. Nah, ini dari sini karena apa? Saya diskusi juga dengan kepala sekolah, dengan Pak itu, kita tidak bisa langsung kasih tujuh ini harus kita cari. Kita harus saya arahkan ke kepala sekolah, kita harus kasih tahu dulu mereka filosofinya apa. Dari dia berfilosofi baru kita tahu dasarnya apa. Ini filosofinya ekosistem sekolah, satu kumpulan. Nah, kemudian cara pandangnya kita harus bisa minimal mengarahkan, belum bisa merubah, seenggaknya kita mengarahkan. Kemudian setelah saya sampaikan komunitas, kita sedikit bergeser pola pikir kita mengenai kekuatan aset dengan kekurangan. Bagaimana fokus pada bla bla bla, bagaimana kita memikir tentang kekurangan. Ini kita harus bedakan gitu. Kayak satu contoh yang kita berpikir kekurangannya, kita hanya mencari melihat permasalahan. Kita bagaimana berpikir, contoh ya, kepala sekolah yang galak, kita berpikir dia itu apa? Padahal di situ kita berpikir dengan galaknya dia itu adalah bentuk perhatian atau bentuk ketegasan. Dari situ saya contohkan. Kemudian setelah itu, nah ini kan secara teoritis bagaimana berbasis aset, bagaimana berbasis kekurangan. Kemudian baru saya kenalkan tujuh aset apa saja. Ini pun tidak langsung. Ya, saya jabarkan materi kalau modal manusia itu adalah sumber daya manusianya. Kemudian modal fisik apa? Kemudian modal sosial itu apa? Kata kunci. Ini saya ambil materinya dari LMS, itu eksplorasi konsep. Termasuk sampai ke modal finansial. Kemudian dari sini baru kita jabarkan. Ini hasil diskusinya. Cara apa saja yang menjadi modal manusianya adalah siswa. Ini kita identifikasikan secara tidak langsung ini menjadi metode yang berjumlah 98 orang, kepalanya 91 atas nama ini, gurunya ada 7 orang, ada orang tua, ada masyarakat, ada pengawas pembina atas nama ini, ada staf tenaga pendidikan, ada 2 tidak berjalan. Nah, kemudian ini foto-fotonya orang tua, guru, siswa. Nah, ini kan, ini dokumen fotonya. Kemudian modal fisik. Nah, ini modal fisik. Nah, kita amati satu-satu. Kita kan dapat bantuan tak? Ada berapa? Ini sudah satu. Lapangan kebun sekolah. Jamu mente yang tadi itu punya sekolah. Itu masih batas tanah sekolah yang tidak sengaja terbawa kebun-kebunnya. Jadi itu jadi hak milik sekolah juga. Tempat parkir, buku, listrik, ini juga kita beli dari dana pos, laptop, printer, meja, kursi, taman bunga, kebun sekolah, lapangan. Ini aset fisik yang ini gampang karena modal terlihat. Susahnya mulai dari sini. Nah, ini kan foto-fotonya aja. Pustakaan, ruangan, mes, itu belum jadi, tapi tetap itu menjadi aset kita nantinya. Listrik, printer, laptop, kebun, tempat parkir. Nah, dari sini mulai aset sosial. Nah, kita jelaskan. Ini kan kita ada kerjasama dengan Puskesmas Mata kemarin. Ini kita ada kerjasama dengan gereja di sana. Nah,
Nah, kerjasama dengan pemerintah desa kemarin kita dapat bantuan pipanisasi. Oh, bisa dekat dengan? Ya. Mungkin Bu tidak lihat karena kerjanya di atas. Oh, Tidak memperhatikan. Nah, seperti ini bentuk kerjasamanya. Ini pipanisasi penyaluran air bersih. Terus sekarang saya airnya macet. oh. Tapi sempat berjalan lagi. Sama berjalan tahunan 2021 tahun lalu macet. Gara-gara mesinnya jebol itu kan bantuan dari Jerman kayaknya. Puskesmas serta macam kita kerjasama. Ini kelas merah apa ini Bu? Sekarang modal budaya dan agamanya. Nah, budaya ini yang penting mereka nih secara tidak langsung kan sudah kita mengajarkan seni budaya ada boneka empat satu sikap gotong royong. Ini kita harus jelaskan tapi mereka yang mengidentifikasi. Ini contohnya kita ambil contoh yang sudah pernah kita lakukan. Kita lihat boneka mereka pada saat ini ada videonya. Kalau saya buat di kampanye video juga dalam bentuk video. Nah, kemudian modal politik. Nah, modal politik ini kita pernah dapat dana inspirasi dari salah satu anggota dewan yang terpilih dari daerah sana. Sekarang tidak terpilih, saya juga. Kita dapat bantuan. Nggak tahu juga sih. Nah, ini kita dapat bantuan asumsi almari meja dari anggota dewan. Pasak apa namanya? Hanis ya kan? Yang dari dekat puskesmas itu. Hanya dulu suaranya banyak di sana pada sekolah ini. Lobby dia dapat satu ruangan itu meja, almari, kursi, untuk pembantu. Ini kerjasama dengan dinas pendidikan kita dapat yang sudah ibu lihat tadi. Nah kebijakan, nah ini kan politik juga kebijakan atau keputusan kepala sekolah. Contohnya saya sebagai pembina pramuka, kalau saya tidak membuat program untuk kemah kan kepala sekolah tidak mau membuat keputusan untuk menaruh itu di dana bos misalkan di perencanaan. Dana yang dapat untuk kebijakan masalah kebijakan dapat tidaknya semua satu kali dari itu. Nah kemudian lingkungan alam ya seperti yang saya ceritakan dekat dengan kemudian yang terakhir finansial kita hanya pendanaannya cuma satu dana tidak kita tidak punya dana apapun tidak. Kemudian ini kegiatannya tidak mengarang dalam bentuk video. Seperti biasa presentasi saya pimpin. Ini kurang lebih 1 jam nih 57 menit. Ini penyampaian materinya, ini materinya. Nah sekarang baru identifikasi langsung saya notulennya langsung saya catat supaya mereka kan modal manusianya. Makanya langsung saya buat langsung di PowerPoint. Tidak saya menulis lagi, ngarang lagi. Gitu. Penyampaiannya materinya sedikit tuh Ibu, cuma berapa nih? Nah 20 menitan lah. Nah, masuk menit ke 21 sampai ke menit ke 60 berarti 40 menit kita melakukan diskusi. Jadi lebih banyak diskusinya ketimbang penyampaian materi. Apa yang mereka usulkan catat. Inilah kita memang sedikit orang mencari wadah di mana. Beda dengan di sini banyak. Sampai terakhir ke modal politik. Nah ini kesimpulan apa yang sudah saya ulas kembali. Isi kita bacakan kembali kesimpulan. Ya tidak dikira saya bohong-bohong. Nah, kalau mau foto gampang aja foto aja terus buat tulis sendiri mau jadi. Kalau video kan ya. Nah, makanya saya bilang kok kakaknya agak selisih itu karena bonded dengan ini. Tapi sudah saya komunikasikan. Yang penting sudah dikomunikasikan dengan hasil. Jadi
silakan kata pasif, silakan ibu memberikan penilaian terhadap hasil pemetaan asetnya dan beliau juga melihat dari hasil pemetaan. Nanti mumpung ada waktu sekarang makinnya saya submit lagi foto videonya sama kita berdasarkan hasil. Nanti saya juga perhatikan kami juga mungkin banyak. Kemudian terkait ini nanti di PI 6 siapkan satu guru. Nanti itu yang saya juga akan diskusi dengan satu rekan guru. Paling nanti pertanyaannya seputar dengan bagaimana dia memahami pemetaan aset itu dengan baik. Ketika mereka ikuti, ini kan video yang sudah ada. Saya rasa siapa saja guru yang ditentukan pasti siap. Nah, kemudian yang terakhir ini nanti ketika kembali silahkan download ulang lagi itu lembar survei. Nah, lembar survei Lembar observasi. Iya, Oh. lembar yang sudah Iya, benar. 360 derajat itu bagikan kepada siswa 5 orang, guru 5 orang, kepala sekolah dan guru sendiri. Ya. Di PI 6 nih. Iya. Nah, dan nanti diisi bagikan setelah selesai ini. Setelah selesai lokal 5, setelah kembali lihat waktu sudah untuk download kemudian bagikan. Jadi ini merupakan post kan yang lalu itu sama kayak progres kan. Nah, bagaimana progresnya CGP ini terkait dengan indikator-indikator yang tertinggi. Nah, sekarang kan sudah berproses sekian bulan, maka seolah-olah itu prosesnya lagi. Nah, progresnya seperti apa? Kalau yang lalu dia ada di 2, kira-kira sekarang dia masih bertahan di 2 atau mungkin sudah meningkat. Nah, Jangan sampai menurun. jangan sampai menurun. Saya rasa tidak. Saya tahu kemampuannya Pak. Itu seperti apa. Bukan hanya di sekolah, tapi mendukung teman-teman CGP itu hal yang sangat luar biasa. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kita punya fokus diskusi sudah selesai. Dari saya bersemangat karena materi di Rukun juga sudah selesai. Semangat menyelesaikan semua tagihan-tagihan yang masih ada, tugas-tugas supaya bisa dikumpulkan sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah ditentukan. Nah, ini kan pasca observasi duduknya tanggal 23 November ya, karena ini sudah selesainya lebih awal, silakan untuk diperbaiki supaya bisa secepatnya sudah dikumpulkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu atas bimbingan.